Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini gue bakal nyoba kamera dari X3 NFC ya. Ini kalian bisa lihat, ini saya pakai X3 NFC ya, sesuai judul. Setelah saya pakai kamera, maksudnya HP Poco X3 X3 NFC, gimana hasilnya teman-teman? Nah, oke, jadi kalau menurut saya ya, hasilnya ini masih lumayan bagus. Cuma memang kalau dibandingkan HP sekarang ya, itu kurang teman-teman ya. Nah, HP ini kan rilisnya di tahun kayaknya September gitu ya, September 2021 gitu kan, September 2020. Jadi udah 5 tahun lah, kita anggap 5 tahun gitu kan ya. Gimana menurut kalian, bagus nggak ini HP? Maksudnya masih terbaik nggak ini HP teman-teman? Jadi dia HP-nya udah 5 tahun ya. Saya tadi coba mode Pro-nya ya, udah saya coba. Memang iya sih, saya udah pakai ini HP, ini saya beli tahun 2021 ya. Sekarang kan tahun Januari 2026 gitu teman-teman. Nah, jadi ini HP udah sekitar ya 5 tahunan lah gitu ya. Jujur memang iya. Nah, saya coba gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ini HP itu pernah dinobatkan jadi flagship killer ya, di harga 2-3 jutaan. Nah, kalau harga itu kan harga barunya. Nah, sekarang di harga lamanya itu dia cuma berkisaran ya di bawah 1 juta lah gitu teman-teman ya. Jadi nggak tinggi banget gitu. Ini HP udah murah gitu, harganya di bawah 1 juta ya, mungkin sekitar 700.000, 600.000 sampai 900.000 untuk yang varian 64 GB. Nah, gue beli ini yang dulu ya, di tahun 2021 gue beli ini varian 64 GB nya itu di harga 2,2 juta ya. Nah untuk bagian varian Pro nya itu kalau nggak salah dia harganya berkisar antara 3 jutaan gitu ya. Untuk yang Pro, yang NFC-nya kayaknya 2,5 sampai 3 jutaan sih. Pas awal launching itu, so correct me if I'm wrong ya. Ini gue beli baru ya. Enggak sih. Gue beli second ini dari teman gue. Nah, dia jual itu di harga dia pemakaian itu baru beberapa bulan gitu. Dia beli kalau nggak salah Januari 2021 ya. Dia beli harga sekitar kayaknya 2,7 2,8 gitu kalau nggak salah. Gue kayaknya lupa deh, atau mungkin lebih rendah lagi teman-teman ya. Itu sorry ya, ribut banget anjing sumpah. Gue lagi di komplek ini. Yang penting nggak ada orang lah, mana-mana aja ya. Nah, ini kalau kita zoom, jujur aja memang jadi lebih burik ya teman-teman ya. Zoomnya itu sampai 6 kali doang teman-teman ya. Gue nggak tahu ini zoomnya setara kali ya sama iPhone 13 atau iPhone berapa, kayaknya enggak sih. Masih better iPhone, bahkan kalau misalkan bagian XR kayaknya sih better XR ya Mas ya. Ya kalau dibandingkan iPhone dari segi video ya jauh lah, jauh ya. Bahkan kayaknya sebelum iPhone XR pun kayaknya lebih bagus itu teman-teman ya. Ya wajar bos, ini harga 2 jutaan, bukan Android flagship lagi ya. Menurut gue memang iya sih ada penurunan kualitas sih. Nah, ini kita coba untuk autofokusnya, kita turunin exposure-nya. Oke sih ya, tapi dia untuk di bagian kayak terang-terang ini, cahaya di bagian siang hari, untuk cahayanya menurut gue masih kurang bisa menghandle ya. Gue juga pengen coba low light. Nah, ini low light ya. Ini sebenarnya masih ini sih, masih terang lah. Kalau pengen coba low light sebenarnya di malam hari terus di kamar gitu teman-teman ya. Kita lanjut jalan lagi ya. Sumpah ini ribut banget, gue pengen kesana. Gue bakal cobain kamera depannya. Kelihatan nggak? Semoga aja kelihatan ya. Nah, gue mau ngomongin apa tadi tuh? Gue lupa sumpah. Ya semoga aja kelihatan ya. Nah, hasil kamera ini, video ini
nggak bakal gua gunakan teman-teman. Maksudnya nggak bakal gua edit ya. Gua takutnya ada anjing di sini nih, sumpah. Enggak ya, aman ya. Gua takutnya ada anjing di sini, Cok. Gua takut banget. Nah, gua nggak bakal edit video ini teman-teman. Langsung gua upload aja supaya kalian tahu gitu loh hasil videonya tuh nanti gimana. Nah ini dia autofocus nggak? Ini gue pakai kamera belakang ya. Gue pakai kamera belakang. Semoga aja sih autofocus ya. Ya ini dia teman-teman. Masih bagus sih. Gue udah nyoba juga mode pro-nya. Masih lumayan bagus ya teman-teman. Tapi memang kurang worth it aja sih menurut gue. Kurang worth it lah ya. Kalau misalnya kalian pengen beli HP baru gitu kan, jujur aja kurang worth it ya. Ini HP murah sih, cuma kalau bisa nambah lagi ke 1 jutaan lebih gitu, better sih nambah lagi aja teman-teman. Ya. Zoom awan kita coba. Ya kualitasnya buruk sih. Dia juga nggak bisa switch ke mode ultrawide gitu ya. Oh ini di bagian terang-terang ini ya. Nah, apakah HP ini masih worth it di tahun 2026 ini? Jujur nih, kalau misalkan kalian belum asli, kalau kalian belum beli HP baru dan kalian pengen beli HP murah, jujur nggak worth it. Kenapa ya? Karena HP ini ya udah lama gitu loh, udah 5 tahun. Bahkan sampai 6 tahun. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli HP ini, pastikan ya untuk HP kedua gitu. Kalaupun kalian nggak punya duit ya mending ditahan dulu. Karena sekarang tuh udah ada Poco X7 Pro. Menurut gua itu lebih bagus. Dengan harga mungkin bisa sampai 2 jutaan, mungkin 3 jutaan. Jadi itu bakal lebih baik teman-teman ya. Lebih baik lah daripada ambil Poco X3 ini. Poco X3 NFC ya. Nah kalau kalian masih punya Poco X3 NFC ya, jujur aja kalau misalkan dijual, apalagi banyak minusnya. Oh ya, ini HP juga banyak minusnya teman-teman ya. Apalagi kalau banyak minusnya, ya memang harganya langsung drop jauh gitu loh. Jadi gue sangat amat tidak menyarankan untuk ngambil HP ini, karena HP ini udah lama gitu dan hardware-nya, software-nya udah outdated dan ya udah. Sorry. Ini exposure-nya, ini nggak bisa keluar. Ya ini dia problem kameranya teman-teman ya. Kadang-kadang aneh aja gitu. Dari segi kamera jujur aja memang ya udah outdated dan ya udah lumayan menurun. Tapi ya masih bagus kok ya. Memang beda kok. Dari segi foto dan video tuh pas awal-awal gue beli sama pas sekarang, memang dia kualitasnya menurun teman-teman ya. Beda kalau dengan iPhone. Nah kalau iPhone dia itu memang, apalagi iPhone 13, iPhone 11 memang itu masih bagus ya. Cuma kalau untuk video ini gue nggak menyarankan ya. Gue nggak menyarankan gitu. Jadi better sih ambil IQ kah atau Infinix kah gitu ya. Poco X7 gitu, Xiaomi 14T, 13T gitu, itu lebih baik teman-teman. Ya beginilah ya. Ya tapi menurut gue sih oke lah. Ini kalau kalian pengen buat short movie, pengen buat sinematik yang begitu, cuma memang dia hasilnya nggak akan HD teman-teman. Walaupun kalian set ke 4K tetap aja nggak bakal HD gitu loh. Nah, tetap nggak bakal HD lah gitu teman-teman ya. Jadi ya nggak worth it aja sih kalau beli ini, apalagi secondnya. Walaupun harganya murah teman-teman, nggak worth it lah ya. Oke, segitu aja video kali ini ya, nyoba Poco X3 NFC ini. Gue gak bakal jalan-jalan lagi karena menurut gue udah pas gitu videonya teman-teman ya.
kesimpulannya adalah kamera ini masih bagus, masih di gold, tapi udah ada kakaknya sekarang, udah ada penerusnya, yaitu Poco X7 Pro. Atau beli merek lain aja lah ya, yang lebih terbaru. Menurut gue ini banyak minusnya ya dari segi kamera dia di gua ya. Yang pertama adalah layarnya itu udah menghijau. Layarnya udah menghijau, terus apa lagi ya? Baterainya sih, gue pakai ini 3 kali sampai 2 kali ngecas gitu teman-teman. Jadi menurut gue ya udah inilah apa, berkurang gitu loh baterainya, dan kameranya juga, terus dia sering nge-lag gitu loh ya. RAM udah 6GB tapi menurut gue masih sering nge-lag gitu teman-teman. Jadi ya kalaupun kalian beli second itu pasti ada minusnya, dan banyak minusnya teman-teman ya. Jadi better cari HP yang lain aja, HP Android yang lain gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini.